Kelas 2 Ibu Haya sudah ya. Oke. Selanjutnya dari kelas 2 Ibu Kasir. Mana Kasir? Saya. Selanjutnya dari kelas 2 Ibnu Haisa. Mana Haisa? Yang terakhir. Yang terakhir dari kelasnya Pak Ubed. Kelas 2 Ibnu Haldun. Mana Haldun? Ya, Marisa. Terus yang lain ya, barakallah yang sudah bergabung. Baik anak-anak, sudah Pak Ubed presentasi semua ya kelasnya. Selanjutnya Pak Ubed tanya, sudah disiapkan modul PAI-nya? Sudah. Kalau sudah disiapkan modul PAI-nya, silakan dibuka halaman 13. Halaman 13 ya. Sudah? Sudah. Oke. Sudah, Sebelum masuk ke materi baru, seperti biasa. Sudah, Pak Ubed. Sudah, Pak Ubed. Oke. Kalau sudah dibuka halaman 15 dan sebelum dilanjutkan ke materi baru, Pak Ubed mau menanyakan materi yang kemarin. Masih ingat tidak? Materi yang kemarin yang sudah diajarkan materi apa ya, anak-anak? Adab ke kamar mandi. Oke. Adab ke kamar mandi atau ke toilet ya. Oke. Coba sebutkan. Adab izin ke belakang atau ke kamar mandi apa aja adabnya? Adab izin ke belakang atau ke toilet. Ya. Apa aja? Apa aja? Yuk, satu. Siswa maju menghadap guru. Melipat pakaian sesuai bawah. Boleh membawa benda yang berfungsi nama Allah. Menjawab menunggu Salam dan menghadap guru. sama-sama maka siswa satu kembali dengan menjaga dan mendoakan bersama-sama. Kasih. Masuk jangan mendahului. Jika guru telah Oke. Yang pertama tadi sudah betul ya. Yang pertama adalah dengan berdoa di kamar mandi. Ke belakang yang pertama, siswa maju menghadap guru ya. Siswa maju menghadap guru, kemudian setelah maju menghadap guru meminta izin. Bolehkah saya izin ke belakang atau ke toilet? Nah, sebelum Bapak Ibu guru menjawab, jangan keluar dulu, jangan lari dulu ya. Nah, tunggu gurunya menjawab dulu, diizinkan atau tidak, baru keluar ya. Nah, kalau gurunya sudah mempersilakan, oh iya boleh, silakan. Nah, kalau sudah silakan, berarti silakan ke kamar mandi. Nah, setelah ke kamar mandi, nah selesai dari kamar mandi, masuk ke kelas, bilang apa? Terima kasih Pak atau Bu. Terima kasih Pak Guru, terima kasih. Mengizinkan saya ke toilet. Masuk kelasnya bilang apa? Masuk kelasnya. Masuk kelasnya bilang apa? Masuk kelas. Nah, Assalamualaikum. bilang salam ya. Waalaikumsalam. Terus kalau udah masuk menghadap ke guru, terus bilang terima kasih sudah mengizinkan saya ke toilet. Betul. Oke ya. Setelah bilang salam, masuk ke kelas, maka mengucapkan terima kasih. Sudah mengizinkan ke kamar mandi. Setelah teman-teman mengucapkan terima kasih, teman-teman jangan duduk dulu ya. Sampai teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali oleh guru
Piringnya. Oke, terima kasih sama-sama. Silakan boleh duduk kembali. Nah, kalau sudah dipersilakan boleh duduk kembali. Nah, kemudian pada saat di kamar mandi, pada saat di kamar mandi, nah, yang harus kita lakukan apa aja? Sebelum masuk kamar mandi, melipat pakaian bagian bawah. Oke, bagus. Pakaian Melipat pakaian bagian bawah. tidak boleh membawa benda yang berisi nama Allah. Oke, bagus. Apa lagi? Sahabat menunggu kamar mandi tengah dipakai. Bagus. Apa lagi? Bicara di dalam kamar mandi. Baca basmalah dan doa. Baca basmalah dalam kamar mandi. Bagus. Apa lagi? Tidak boleh menyanyi di dalam kamar mandi. Betul sekali. Betul. Lagi apa lagi? Izin kamar mandi, Pak. Tidak boleh joget-joget di kamar mandi. Betul. Lanjut. Apa lagi? Tidak boleh makan minum di kamar mandi. Jangan membawa pakaian bagian bawah. Jangan. Oke, betul ya. Jadi pada saat kita di kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, melipat pakaian bagian bawah agar tidak terkena najis ya, najis atau dari tubuh kita ya. Kemudian tidak boleh membawa benda yang berisi nama Allah ya. Yang ketiga, sabar menunggu jika kamar mandi tengah dipakai ya. Kalau kamar mandinya penuh, kemudian dipakai, nah kita harus menunggu ya, menunggu dengan sabar. Apalagi gedor-gedor pintu ya, nggak boleh. Oke. Kemudian masuk satu persatu, tidak boleh 2 orang atau lebih ya. Pada saat kamar mandi ya BAK tidak boleh 2 orang, 3 orang tidak boleh ya. Yang diperbolehkan hanya 1 orang. Lu kamu isun. Ayo. Terus membaca basmalah dan doa. Membaca basmalah dan doa masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi apa ya? Ada yang ingat? Yuk, apa ya? Coba. Doa masuk kamar mandi apa ya? Doa kamu masuk. Allahumma ini Oke, betul sekali ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Betul sekali. Kemudian masuk dengan mendahulukan kaki kiri ya. Ingat-ingat. Masuk dengan kaki kiri ya. Kaki kiri. Nah, kemudian jangan berbicara apalagi menyanyi, apalagi menari ya di kamar mandi ya, joget-joget. Nah, kemudian setelah beristinja atau membuang air besar, air kecil, jangan lupa membersihkan toiletnya ya, bersihkan rapi, siram dengan bersih ya, biar kotorannya tidak tersisa ya, biar hilang, biar bersih, agar teman yang nanti akan masuk di kamar mandi tidak terbau oleh bau kotoran kita yang ada kita buang seperti itu ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian keluar dari kamar mandi dengan kaki apa ya, Nana? Kaki apa ya? Kaki kanan. Keluar dari kaki kanan. Setelah keluar, doanya apa ya? Gufronaka. Oke, bagus. Pinter-pinter ternyata ya, kelas 2. Masya Allah, keren. Baik. Selanjutnya Pak Obed akan masuk ke materi baru ya. Materi yang baru. Yaitu apa? Tentang bab 5 ya. Apa itu bab 5? Tentang belajar kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tentu kita pernah ini ya, kemarin kita izin ke belakang. Oh iya, boleh. Anak-anak, kemarin kita telah merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, Pak Obed mau tanya,
Nabi Muhammad dilahirkan pada hari apa ya? Tanggal berapa? Di bulan apa? 19 Oktober. Tahun apa? 19 Oktober. Oke. 19 Oktober. 19 Oktober itu adalah tanggal apa? Hari Senin. Seninnya ya. Nah, Nabi Muhammad itu dilahirkan hari Senin tanggal 12 ya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, Pak Ubed kan tanggal 19 Oktober. Iya, betul. Tanggal 19 Oktober itu adalah penanggalan tahun Masehi ya. Tahun Masehi. Nah, sedangkan untuk penanggalan pada kelahiran Nabi Muhammad ya yang digunakan adalah penanggalan tahun Hijriah, tahun Islam ya. Tahun Islam yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa ya? Tahun berapa, ada yang tahu tahun berapa? Ada yang tahu tahun berapa lahirnya Nabi Muhammad SAW? Tahun berapa? Tahun gajah. Tahun gajah. Tahun Betul. gajah. Iya, tahun Gajah. betul. Tahun gajah. Iya, tahunnya tahun Tahun berapa? gajah. Tahun gajah. Aku tahu cerita. Tahunnya tahun berapa? Tahunnya tahun berapa? Ya, tahunnya ya. Tahunnya angkanya. Tahunnya. 571 Hijriah. ya. 571 ya. Oke, 571. Oke ya. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan pada saat terjadinya apa ya? Ya. Perang gajah. Nanti ada tugas gak? Perang gajah. Ada tugas gak nanti? Nanti belum ya. Halaman berapa? 13 saya. 13 ya. Nanti ada Zoom lagi nggak? Ada ya bahasa Arab ya, bahasa Arab. Oke, fokus dulu ya, fokus ke PAI dulu, PAI sampai jam 9 ya. Oke. Anak-anak, ya tadi sudah disebutkan bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari tanggal Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa? Kenapa dikatakan pada tahun gajah, anak-anak? Ada yang tahu? Karena ada peperangan gajah. Karena mau perang gajah. Oke, gajahnya mau ngapain ya? Perang menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan pasukan gajahnya dipimpin siapa ya? Tapi masalahnya gajahnya nggak mau menghancurin. Pasukan gajahnya dipimpin oleh siapa ya? Raja siapa ya? Raja Abraham. Raja Abraham. Pada saat Raja Abraham mau menghancurkan Ka'bah, siapa yang menggagalkan menggagalkan pasukan gajah dipimpin oleh Raja Abraham untuk menghancurkan Ka'bah? Siapa ya? Burung ababil. Burung ababil. Pada saat itu burung ababil membawa apa ya? Burung ababil dari batu dari dari raka batunya. Untuk pasukan gajah ya. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah lewat perantara burung ababil akhirnya Raja Abraham bersama kocar kacir ya. Jadi pas sapanya Nabi Muhammad itu tiba-tiba udah ya jadi akhirnya pasukan gajah tidak jadi merobohkan Ka'bah. Alhamdulillah akhirnya Ka'bah bisa bertahan seperti sampai sekarang ini ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur pada Allah dan patut berterima kasih kepada para pendahulu-pendahulu kita ya. Terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah. Kalau juga mau bercerita sedikit ya. Oke. Silakan teman-teman perhatikan bukunya. Bukunya halaman 13. Nah,
belajar kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi mengembala kambing. Ya. Siapa yang di sini punya kambing? Ada yang punya kambing? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ada yang mengembala kambing di sawah, di kebun? Ada yang sering ngasih makan kambingnya? Yang punya kambing? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bagi anak-anak yang punya kambing, berarti anak-anak sudah mengikuti contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa mudanya, ya Rasulullah adalah seorang pengembala kambing. Ya. Kalau aku hanya punya burung, Ya. ikan, Oh, burung ikan, ya enggak apa-apa. Ya, sama aja. banyaknya itu. Sama. Jadi kambing, kambing, burung, ikan itu adalah makhluknya Allah yang harus kita jaga dan harus kita lindungi, harus kita sayangi dan kasih Coba lihat nih. Aku gambarnya ini. Ya. Kalau kita punya peliharaan, kita harus dirawat dengan baik anak-anak ya. Tidak dibiarkan, apalagi tidak dikasih makan. Nah itu namanya zalim ya, zalim dan dosa. Punya kucing juga harus dikasih makan. Ya iya dong, masa kucingnya nggak dikasih makan? Kucing jalannya. Kalau jengking boleh nggak kalau jengking? Kalau jengking itu ya juga boleh dipelihara, tapi itu berbahaya ya bagi anak-anak. Ya. Nah, itu adalah hewan beracun. Kalau jengking hanya boleh dipelihara oleh peneliti. Nah, ya hanya boleh bagi orang yang profesional ya atau peneliti segala macam ya. Betul. Kalau kita punya peliharaan, Itu berbahaya. hidup yang ada di dunia ini adalah membutuhkan apa? Tenaga energi ya. Yang dari apa? Makanan ya. Kita kalau nggak makan sehari kuat nggak? Kuat nggak? Sehari penuh full ya. Ular itu boleh nggak dipelihara? Ular boleh dipelihara, tapi ya bagi orang-orang yang sudah profesional ya. Bilang dulu. Tidak boleh. Ya. Habis aku nangkep bilang kembangnya aku bawa pulang. Habis itu lihat apakah Ya. Jadi yang mau melihara ular, biawak, melihara buaya, boleh saja asalkan teman-teman semuanya sudah paham, sudah bisa bisa menaklukkan ya hewan tersebut ya, bisa menjinakkan hewan tersebut, boleh sekali ya. Tapi kalau kita tidak bisa menjinakkan, tidak bisa menaklukkan, nah takutnya kita diterkam ya, digigit sama hewan peliharaan kita ya. Kecuali kucing, tapi kucing itu adalah hewan jinak, hewan baik, kucing ya. Terus apa lagi? Ayam, apalagi burung, apalagi tadi kambing ya, sapi, nah terus kerbau. Nah lanjut ya, beliau mengembala kambing keluarganya, jadi beliau menggembalakan kambing punya keluarganya ya, dan kambing punyanya penduduk Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya mengembala kambing punya dirinya saja, punya keluarganya saja, tapi Nabi Muhammad mengembala kambing punya ini penduduk di sekitarnya yang di Mekah. Misalkan Mas Fahri punya kambing sendiri, dan Mas Fahri juga menampung kambingnya orang lain seperti itu, boleh mau dipeliharain. Nah nanti Mas Fahri dapat imbalannya seperti itu dari orang yang punya kambing seperti itu misalkan ya. Kemudian Nabi Muhammad pada saat mengembala kambing, Nabi Muhammad menjalankannya dengan rasa gembira ya, gembira, senang, dan penuh dengan penuh dengan kenikmatan ya dalam pada saat mengembala kambing seperti itu ya. Oke. Nah,
Kemudian di antaranya, nah, dengan rasa gembira, beliau menyebutkan saat-saat yang dialaminya pada waktu mengembala. Di antaranya apa? Nah, beliau berkata, nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu gembala kambing. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya hampir mengembala kambing. Nah, Musa diutus mengembala kambing. Nabi Daud. Nah, di sini Nabi Daud ya. Nabi Daud kakaknya Iya nih. Kakaknya Iya ya, Nabi Daud ya. Nah, Nabi Daud juga diutus mengembala kambing seperti itu. Nah, Nabi Muhammad pun juga diutus untuk mengembala kambing. Nah, seperti itu. Setiap nabi menjadi pengembala kambing untuk melatih sikap amanah. Nah, amanah itu apa ya amanah ya? Saya tahu amanah itu apa amanah? Amanah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu amanah itu apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya ya. Jadi Nabi Muhammad ketika di Amanah itu dapat dipercaya. betul. Kalau dititipi kambing untuk dikembalikan kambing amanah tidak ya? Nah, ternyata semua Nabi Muhammad semua nabi terutama Nabi Muhammad SAW ketika diamanahkan untuk mengembala kambing, alhamdulillah beliau sangat amanah, sangat dapat dipercaya ya. Ketika mengembala kambing, kambingnya dikembala dengan baik, kambingnya dikasih makan, kambingnya dikasih dikasih kebebasan untuk bisa mencari makan sendiri di lapangan, di hamparan padang rumput ya, rumput seperti itu. Nah, begitupun teman-teman ketika punya peliharaan di rumah juga seperti itu ya. Misalkan ayah bunda punya peliharaan dan ayah bunda mengamanahkan peliharaan itu ke anak-anak semua. Misalkan Mbak Yumna, nanti Mbak Yumna jangan lupa ya kasih makan ikannya, misalkan kalau punya ikan ya. Terus misalkan Mbak Merah ini ya jangan lupa kasih makan ayamnya ya. Oh iya Bunda, siap. Nah, kalau Bunda sudah mengatakan seperti itu, berarti Mbak Merah harus amanah. Amanahnya apa? Harus memberi makan ayamnya, ternaknya, seperti itu. Paham ya? Paham? Oke. Nah, ada pertanyaan? Nah, kenapa? Ayam. Tidak ada. Kambing. Tidak ada. Ya, ayam, kambing, ikan itu semuanya adalah makhluknya Allah yang juga butuh apa? Makan, butuh perlindungan, butuh apa? Kasih sayang. Ya. Ada nggak cita-citanya memelihara kepiting? Iya. Ada nggak? Iya. Misalkan teman-teman punya kucing. Kucingnya teman-teman tidak pernah dikasih sayang, tidak pernah dikasih makan. Kucingnya ngambek enggak? Ngambek. Ngambek. Kucing pun Nangis. ya. Dicakar. Iya cakar ya kan. Dicakar marah ya. Sobat, emang boleh peliharaan kodok? Kucing memang ada yang Kodok. diem yang dimandiin. Kodok boleh kalau kalian suka Kalau kodok aku boleh. mau. Kalau di rumah ada tikus, Aku nggak boleh pelihara kucing, boleh nggak? Boleh. Boleh. Mau, Bet? Ya. Kalau aku udah jadi peneliti, aku mau melihara ikan-ikanan, Pak Ubed. Oh, Masya Allah. Amin. Pak Ubed, Amin, aku punya kucing, Pak Ubed. Ya. Aku punya kucing. Mas, oke. Mas Hedan, mudah-mudahan menjadi peneliti yang keren ya. Peneliti yang sukses ya. Meneliti semua hewan-hewan, terutama ikan-ikan ya, Mas Haidar ya. Haidar Rashid ya. Bagus. Dan teman-teman semuanya, Mas Fahri juga boleh melihara kucing, boleh. Yang mau melihara kucing boleh. Yang mau melihara kodok juga boleh. Kalau kalian nggak jijik ya. Kalau kalian nggak takut boleh, boleh saja, sah-sah saja ya. Boleh. Ya.
Mau melihara kodok boleh ya. Mau melihara kucing boleh, mau melihara ikan boleh, burung boleh. Ya, tapi ya kalau kalian mampu untuk merawatnya silakan sah-sah saja ya. Tapi kalau kita tidak mampu untuk merawatnya, maka tidak perlu untuk merawatnya seperti itu. Oke. Ya, misalkan Pak Upet saya mau merawat kucing ya. Kucing, oh boleh sekali, ya boleh sekali. Boleh merawat kucing, boleh merawat ikan, boleh. Tapi ingat ya, ikan, kucing, dan hewan yang lainnya butuh makan, butuh kasih sayang. Kalau kita punya peliharaan hanya untuk kesenangan kita saja, dan peliharaan kita tidak kita kita perhatikan, maka peliharaan yang kita pelihara maka akan jadi kurus, ya kan? Bisa jadi marah, nah, tidak senang dengan kita. Nah, kalau hewan peliharaan kita selalu diperhatikan, kasih makan, maka hewan yang kita pelihara juga akan sayang dengan kita. Ya, paham ya? Akan sayang dengan kita, ya. Kalau kita sayang dengan orang lain, kalau kita sayang dengan hewan yang lain, maka orang yang kita sayangi, hewan yang kita sayangi, maka akan balik sayang ke kita. Paham ya? Oke. Kita harus saling menyayangi seperti itu. Paham? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak ingatkan lagi ya, jangan ya. Pelihara ikan sturgeon untuk diteliti. Boleh, ya, boleh, teliti boleh, ya, boleh sekali. Oke. Apa yang nggak boleh dipelihara dengan orang muslim? Apa? Apa yang nggak boleh dengan dipelihara orang muslim? Oh, ini ada pertanyaan bagus dari Mas Fahri. Pak Ubed, nih ada pertanyaan bagus dari Mas Fahri. Pak Ubed, hewan apa yang tidak boleh dipelihara oleh orang muslim? Ya, kebanyakan ya. Kebanyakan Anjing yang tidak boleh. tidak memelihara apa? Anjing. Tidak boleh tidak memelihara anjing. Karena apa? Liurnya anjing itu sangat najis ya. Nah, bahkan najisnya tergolong najis yang berat ya. Mughaladoh seperti itu kalau Bapak tidak salah ya. Kalau Bapak tidak salah mughaladoh ya. Kalau kita terkena jilatan anjing maka harus disuak selama sebanyak 7 kali ya, sampai 7 kali ya. Sampai 7 kali. Tapi kalau misalkan anggota kepolisian, Pak, kok anggota kepolisian ini melihara anjing. Nah, untuk anggota kepolisian itu ya digunakan untuk membantu dalam hal apa? Dalam hal menumpas kejahatan ya. Kejahatan itu boleh ya. Menumpas kejahatan. Terus biasanya mencari bukti-bukti yang hilang ya, mencari misalkan biasanya kalau ada pembunuhan biasanya kalau tidak ada titik temu, nah polisi menggunakan anjing untuk membantu dalam hal proses ini penemuan bukti-bukti pembunuhan dan lain sebagainya seperti itu. Itu boleh ya. Bagus Mas Fahri, ada lagi? Ada lagi? Ada. Waktu aku di Solo di sebelah itu dia pelihara anjing. Oh iya. Jangan Lagi? Tapi nggak boleh kita boleh pelihara kodok Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan Pak Opet, kalau dokter hewan gimana? Oh, kalau dokter hewan juga boleh. Karena apa? Dokter hewan itu adalah apa? Penyelamat hewan. Jika ada hewan peliharaan kita yang sakit, pasti kita akan bawa ke dokter hewan ya. Dokter muslim atau dokter manapun ya, karena kita sudah menjadi dokter hewan, maka hewan apa saja harus kita tolong ya.
Karena apa? Karena itu berkaitan dengan nyawa, ya, nyawa dari si hewan tersebut, ya. Paham ya? Ya. Yang mau jadi dokter hewan boleh, silahkan. Yang mau jadi dokter hewan silahkan boleh. Kalau ada hewan yang sakit silahkan diobati, disembuhkan. Pak, kalau ada anjing yang sakit boleh diobati tidak? Ya boleh diobati karena anjing pun butuh apa? Butuh perawatan, butuh sehat. Maka kalau ada anjing yang sakit atau hewan yang lain yang sakit juga harus disembuhkan. Karena apa? Kita sudah menjadi apa? Atau sudah sebagai pelindung pelindung hewan, ya, sudah bagian dari apa? Hewan-hewan. Seperti itu. Karena kita sudah menjadi dokter hewan. Begitu ya? Paham? Paham ya? Yang mau jadi dokter hewan boleh sekali, boleh nak, bagus itu ya, bagus ya. Ada lagi? Pak, kalau mau pegang anjing boleh. Tahu pet? Tahu pet? Ya. Besok kalau aku dapat set, Pak Upin mau aku bikinin robot. Ya, amin ya, amin, masya Allah ya, amin. Boleh. Boleh. Pegang anjing. Kalau kita mau megang anjing boleh-boleh saja, tapi setelah pegang anjing harus dibersihkan dengan baik ya. Harus dibersihkan dengan baik ya. Paham? Ya. Hewan nanti Ada lagi? Melihara kodok beracun. Anak-anak ya, kalau kita tidak bisa apa? Salib itu apa? Salib itu apa, Pak Ubed? Salib. Kalau sentuh kalajengking gimana, Pak? Kalau kalajengkingnya jinak gak masalah, tapi kalau kalajengkingnya ganas dan beracun dan membahayakan, maka tidak perlu dipegang. Pak Ubed, salib itu apa? Pak Ubed, salib itu apa, Pak? Pak Ubed, Ya. boleh. Satu-satu saya, satu-satu ya. Pak Ubed. Ya, apa Jundi? Enggak apa-apa. Jundi. Oke. Oh, Jundi kelas 1 lagi, kelas 2 lagi Jundi. Pak Ubed, salib itu apa? Apa? Salib. Salib. Iya, itu apa? Oh, salib. Lambang orang Kristen. Rayap itu hewan apa, Pak? Apa? Rayap. Oh, rayap. Rayap itu hewan yang sering ngeregotin kayu. Itu kayu. Kayu biasa. Rayap itu punya rayap banyak di dalam. Rayap tuh menghuni kayu. Boleh dokter hewan nanti kita kalau Betul. Oke, cukup ya. Ya. Oke, cukup ya Nana ya, cukup ya. Cukup ya. Karena waktunya sudah jam 8.50. Dan bentar lagi kalian Ubed, boleh mau melihara kelinci nggak? ya. Ubed, boleh meliharaan hiu nggak? Hiu boleh. Boleh. Oke Nana. Ya, yang mau melihara hiu boleh, melihara hewan yang ganas, tapi kalau kita sudah bisa menjinakkan, sudah bisa mengendalikan, boleh, sah-sah saja. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menjinakkan dan membahayakan diri kita, maka tidak perlu dipelihara, maka tidak perlu kita memelihara hewan tersebut ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan. Paham ya? Nah, misalkan Pak Ubed, aku pengen melihara buaya, tapi aku tidak bisa menjinakkan, ya nggak usah. Tidak usah, ya tidak perlu melihara ya.
peliharalah hewan yang sudah kita apa bisa menjinakkan, bisa mengendalikan kayak kucing boleh ya. Kucing kan gampang ya, gampang dijinakkan ya. Gampang kita sayang, burung boleh. Ayam boleh banget, kambing boleh. Kenapa? Gampang dijinakkan, gampang kita pegang ya, tidak beracun ya, tidak apalagi tidak berbahaya ya, tidak apalagi tidak mencengkram diri kita ya. Opet, kalau kita melihara macan boleh nggak? Ya boleh sekali, boleh kalau kita bisa menjinakkan ya. Singa boleh ya, boleh sekali kalau kita bisa menjinakkan, bisa mengendalikan seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, tidak menjinakkan, kita yang dimakan. Wow. Ya. Kitanya yang dimakan. Wow, wow. Wow, ada daging berjalan. Wow. Nah, itu ya. Paham ya? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, yuk kita tutup pembelajaran PAI pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Oke anak-anak dari Pak Obed, mohon maaf jika Pak Obed banyak salah. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini lanjut bahasa Arab ya. Habis ini bahasa Arab ya. Tutup ya.